Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Angelina Mardasa Putri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A dengan nomor induk mahasiswa 21862060015. Di sini saya akan membuat video publikasi karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Siswa Bermasalah di MI Gupi Sudimoro 3. Latar belakang dari karya tulis ilmiah ini adalah permasalahan di sekolah dasar merupakan permasalahan yang tidak bisa diremehkan, karena nantinya sebagai tumpuan moral dan karakter anak harus dibentuk sejak sedini mungkin. Hal ini yang membuat tergerak untuk melakukan penelitian perihal manajemen kelas dan permasalahan apa yang dihadapi guru maupun siswa di sekolah dasar. Memutuskan melakukan penelitian di MI Gupi Sudimoro 3 merupakan pilihan yang bijak. Alasannya karena apa? Sekolah ini sendiri merupakan sekolah swasta yang ada di Kecamatan Sudimoro, namun siswanya tak kalah banyaknya dengan di sekolah dasar negeri. Letaknya di desa sudah pasti sangat berbeda dengan sekolah yang berada di perkotaan. Penuh dengan keterbatasan, terlebih pada sarana dan prasarana. Keterbatasan tidak menjadi kendala bagi guru di MI Gupi Sudimoro 3. Seluruh guru mengupayakan kesetaraan kualitas pada siswa mereka agar tak kalah hebatnya dengan siswa di sekolah lain. Akan tetapi sebagai anak masih banyak yang berperilaku menyimpang. Hal itu menyebabkan hilangnya jati diri pada anak. Adapun definisi permasalahan anak yaitu adalah perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku atau reaksi seseorang terhadap suatu lingkungan yang melanggar norma dan hukum yang ada dalam masyarakat. Menurut Kuyo 2013, perilaku bermasalah merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang baik anak maupun orang dewasa. Perilaku bermasalah menjadi perhatian guru karena tidak hanya perilaku yang mengganggu proses pembelajaran, tetapi juga beberapa bentuk perilaku agresif atau pasif yang dapat mempersulit kerjasama dengan teman. Karena siswa bermasalah seringkali muncul di dalam kelas. Bentuk-bentuk perilaku bermasalah pada siswa. Permasalahan siswa di MI Gupi Sudimoro 3 yang menjadi perhatian kami diantaranya, yang pertama adalah ada kasus bullying. Sering dijumpai pelaku pembulian biasanya berkelompok, bisa 2-5 anak yang dilakukan pada 1-2 anak yang dirasa memiliki kekurangan, semisal dari akademis atau fisiknya, sehingga timbul tindakan menindas atau yang biasa disebut bullying dengan perkataan kotor, ejekan, bahkan dengan kekerasan fisik. Dan yang kedua, ada siswa kelas atas yang belum lancar dalam membaca dan menulis. Hal ini disebabkan karena bawaan atau bisa kita sebut genetik, dan meskipun anak yang ada berkekurangan dalam hal akademis, tapi mereka didukung dengan aktif oleh guru dalam bidang seni atau memfasilitasi sesuatu yang mereka minati. Tujuan saya membuat karya tulis ilmiah yang pertama itu adalah mengidentifikasikan definisi dari permasalahan anak. Yang kedua adalah mendeskripsikan permasalahan apa saja yang terjadi pada anak. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan penyebab perilaku bermasalah yang dihadapi oleh anak. Dan yang keempat, mendeskripsikan cara penanganan pada anak yang bermasalah. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan dampak atau hasil penanganan pada anak yang bermasalah. Selanjutnya adalah faktor penyebab perilaku bermasalah pada anak. Di sini saya sudah mengelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri adalah penyebab seseorang menyimpang karena timbul dari mereka sendiri. Bisa disebabkan oleh kebiasaan yang diajarkan sejak kecil di rumah oleh keluarga atau kerabat dekat. Bisa juga masalah yang timbul di dalam keluarga,
kurang perhatian dari orang-orang terdekat, kondisi psikologi anak, bisa juga watak atau temperamental dari anak sendiri. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab seseorang menyimpang karena ada dorongan dari pihak lain. Biasanya disebabkan oleh circle pertemanan, media massa, smartphone, dan lain-lain. Kemudian, cara penanganan perilaku bermasalah pada anak. Upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap perilaku menyimpang antara lain yang pertama adalah memberikan perhatian dan nasihat kepada siswa yang bersangkutan dengan maksud agar anak lebih mengerti konsekuensi apa yang akan ia dapatkan setelah melakukan hal yang salah. Kemudian yang kedua ada hukuman ataupun sanksi. Apabila sudah diberikan nasihat tetapi siswa tersebut masih ada yang melakukan hal sama, pihak sekolah akan mengambil jalan tegas dengan hukuman atau sanksi. Harapannya dapat menjadi efek jera. Bahkan tidak jarang juga orang tua atau wali siswa dipanggil ke sekolah untuk membahas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa agar ditemukan jalan tengah dengan cara yang baik-baik antara guru dan wali murid. Selanjutnya adalah dampak yang dirasakan setelah penanganan. Adapun dampak yang dapat guru dan murid rasakan adalah kelas menjadi lebih kondusif, dan setelah adanya penanganan, anak dapat memiliki pemikiran atas konsekuensi apa yang ia dapat setelah berbuat yang tidak baik. Contohnya pada kasus bullying teman sekelas sendiri, yang dimana pelaku bullying adalah sekitar 5 anak yang membuli satu anak dengan perkataan yang tidak baik. Kemudian guru memberikan nasihat dan juga semacam hukuman kecil agar anak sadar dengan kesalahan yang ia perbuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam karya tulis ilmiah saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.